Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Demokrasi dalam Islam dengan anggota kelompok Vima Anindya Vekista, Nanda Wahyu Putri Mulyaningsih, Yasir Rahman, Muhammad Maulana Yusuf, dan Mina Naila Fadila. Pengertian demokrasi. Titik Triwulantuti menyebutkan bahwa demokrasi secara etimologis atau tinjauan bahasa terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat, di mana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara. 1. Demokrasi menurut beberapa ahli. Joseph A. Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sidney Hook mengatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Philip J. Schumpeter dan Terry Lynn Clark yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Menurut Harry B. Mayo mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Menurut Avan Ghaffar mengatakan bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh suatu negara, dan pemaknaan secara empirik yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Prinsip demokrasi dalam perkembangan sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang-kurangnya harus terdapat 3 prinsip dasar sebagai berikut. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan. Digunakannya prinsip konstitusionalisme. Diberlakukannya akuntabilitas publik. Secara umum, prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama, yaitu lembaga legislatif atau parlemen sebagai wakil rakyat, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit, lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang, pers sebagai alat kontrol masyarakat. 3. Ciri-ciri demokrasi. 1. Perwakilan. 2. Adanya partai politik. 3. Kedaulatan rakyat. 4. Hubungan negara dan masyarakat. 4. Unsur dan syarat demokrasi. A. Adanya peran dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Adanya pengakuan akan supremasi hukum. C. Adanya pengakuan atas kesetaraan antar warga negara. D. Adanya pengakuan akan supremasi sipil dan militer. E. Adanya kebebasan berserikat. B. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara masyarakat untuk bermusyawarah. Demokrasi digunakan untuk mencapai tujuan atau kemaslahatan bersama. Prinsip demokrasi dalam Islam diantaranya yang pertama musyawarah atau asyura, yang kedua al-adil atau al-adalah, yang ketiga memenuhi kepercayaan atau al-amanah, yang keempat tanggung jawab atau al-masuliyah, yang kelima dan yang terakhir kebebasan atau al-hurriyah. C. Sistem musyawarah dalam Islam. Adapun etika berbeda pendapat yang dituntutkan dalam Islam, yang pertama memanfaatkan setiap perbedaan pandangan
untuk memperkaya pemikiran sehingga dapat memilih pandangan terbaik di antara berbagai pandangan yang muncul. Yang kedua, menunjukkan bahwa mereka selalu berbaik sangka terhadap orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Yang ketiga, tidak hanya itu, mereka bahkan percaya atau berpikir pendapat orang lain adalah pendapat yang benar. Interaksi dalam masyarakat Islam. Interaksi adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain dan dapat memberikan pengaruh antara keduanya. Jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Interaksi sosial merupakan sebuah materi utama untuk dikaji dalam ilmu sosiologi. Ada sebagian besar tokoh sosiologi memfokuskan dirinya terhadap interaksi sosial. Sosiolog menggunakan pendekatan khusus yang dikenal dengan istilah perspektif interaksionis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.